Pemirsa, bahwa berkurban memiliki makna yang mendalam lebih dari sekedar menyembelih hewan. Kurban adalah bentuk pengorbanan yang menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manifestasi rasa syukur atas nikmatnya, serta sebagai tindakan sosial untuk berbagi kebaikan kepada sesama. Jurnalis Metro TV Rona Marina bersama Ustadz Didin Ridwanuddin akan membahasnya dalam segmen Hikmah Siang kali ini untuk Anda. Ibadah kurban merupakan salah satu praktik dalam agama yang dilakukan oleh umat muslim untuk merayakan Hari Raya Idul Adha. Lebih dari sekedar tradisi, kurban ini juga mengandung nilai-nilai diantaranya seperti nilai spiritual, sosial, kemanusiaan yang juga harus dipahami oleh seluruh umat muslim pada saat Hari Raya Idul Adha. Nah, untuk mengetahui dan juga meninjau lebih jauh ini seperti apa sih Hari Raya Kurban, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah seorang ustadz. Mari ikuti saya. Nah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah ini dia dengan Ustadz Didin Ridwanuddin ya. Ustadz, betul. Kita duduk untuk Baik. Terima kasih. Iya, nah, Ustadz ini boleh diperkenalkan Ustadz ini selain pendakwah ini juga sebagai siapa sih Ustadz? Saya keseharian sebagai dosen di salah satu program studi di Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang merupakan program studi yang menyiapkan guru-guru di level pendidikan dasar di Fakultas Tarbiyah UIN Syarifatullah Jakarta. Oke, baik. Nah, Ustadz ini karena udah habis perkenalan ya, langsung saja kita berbincang-bincang nih. Karena sebentar lagi juga akan ada momen Hari Raya Idul Adha ya Ustadz. Betul. Nah, ini boleh mungkin Ustadz dijelaskan mengenai apakah ada dalam Islam ini anjuran untuk berkurban pada saat Hari Raya Idul Adha? Anjuran terkait dengan pelaksanaan kurban gitu ya. Ini kalau kita mereferensi kepada ragam, kalau istilahnya kita umumnya disebutnya teori ya, atau kita memahami dalil-dalil gitu ya. Dalil-dalil terkait dengan anjuran pelaksanaan ibadah kurban itu banyak gitu ya. Baik itu dari hadis Rasulullah ataupun dari Al-Quran gitu ya. Nah, misalnya saya ambil contoh salah satunya seperti yang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad ya, sampai Rasulullah mengatakan begini, bahwa kalau di antara kalian itu ada orang yang punya kapasitas secara materi gitu ya, kemudian dia tidak melaksanakan kurban, kata Rasul, jangan dekat-dekat ke tempat sholatku gitu kan. Dimanai betapa luar biasanya gitu kan, kita sudah berkemampuan kemudian tidak berkurban, itu sampai Rasulullah mengatakan gak usah dekat-dekat deh dengan tempat salatku gitu kan. Itu memberikan makna betapa luar biasanya kurban gitu kan, dianjurkan sekali. Nah, kemudian kalau kita mereferensi kepada ayat Al-Quran, ya tentunya bisa kita mereferensi ayat Al-Quran yang semua saya kira kalau umat Islam itu sudah sangat hafal sekali. Dalam inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar gitu kan ya. Itu dalam konteks ayat yang kedua itu fasolli li rabbika wanhar, salat untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban gitu kan, berkurbanlah gitu kan. Itu sangat jelas dalam Al-Quran itu terkait dengan kalau dikatakan tadi itu anjuran atau keharusan melaksanakan tersebut. Nah, Pak Ustadz tadi kan bisa dikatakan bahwa berkurban ini menumbuhkan rasa di mana kita bisa berbagi kepada sesama begitu. Nah, kemudian apa saja nilai spiritual dan juga moral yang didapatkan umat muslim ini jika melaksanakan kurban saat Hari Raya Idul Adha? Baik, makna spiritual dan moral itu sangat luar biasa. Mari kita merujuk kepada salah satu ayat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Potongan ayat dalam surat Al-Hajj
ayat 37 tadi itu la yanallahu luhumuha wala dima'uha. Allah itu tidak menerima, dalam konteks itu bukan Allah meminta luhum itu dagingnya dari hewan kurban itu, darahnya, dima'uha, bukan itu yang diminta Allah dari kita itu, tapi yang diminta oleh Allah dari kita itu apa? Yanaluhu taqwa, dalam konteks ketakwaan. Yang dimintakan oleh Allah dari kita itu adalah ketakwaan. Nah, dalam konteks tadi pertanyaannya bagaimana dalam dimensi spiritual dan moral, takwa itu mengakomodasi semuanya, gitu kan? Yanaluhu taqwa, kita berkurban supaya kita bisa sampai pada level takwa. Nah, indikator orang bertakwa itu bagaimana? Indikatornya itu diantaranya itu kalau kita merujuk kepada surat Ali Imran ayat 134, kan, orang yang senantiasa dia berderma, menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, fisarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan dia itu sedang lapang ataupun dalam sempit, gitu kan. Nah, mentalitas terkait, nah tadi kan dikatakan bahwa kurban itu untuk membentuk karakter takwa kan ya. Ya, betul. Jadi secara spiritual itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Ketaatan secara vertikal kepada Allah, taat untuk melaksanakan salah satu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Lalu dalam konteks moralnya, gitu kan ya, tentu dalam konteks moral itu sangat luas sekali. Cuman dalam hal ini, ketika kita berkurban, maka ada sisi-sisi lain dalam aspek sosial, ekonomi yang kita kemudian santuni di sana melalui ibadah kurban. Dalam hal ini apa? Rasa kepedulian kepada sesama manusia, sesama makhluk, gitu ya, untuk mau berbagi kan ya. Kemudian dalam kurban itu kan otomatis kita mempersembahkan apa yang kita punya kemudian untuk dimanfaatkan oleh banyak orang, gitu kan. Dalam konteks spiritualnya secara partikal kita kepada Allah SWT, ya, kemudian secara horizontalnya kepada sesama makhluk juga sangat melalui ibadah kurban tersebut. Ustadz, ini siapa sih sebetulnya yang dianjurkan untuk berkurban dan apa saja kriterianya? Mengingatkan kita juga melihat bahwa kondisi dari masyarakat ini kan tidak melulu yang berkemampuan untuk melaksanakan kurban, ada yang menengah dan juga yang di bawah, begitu. Bagaimana ini, Ustaz? Nah, terkait dengan siapa yang harus berkurban, nah mari kita merujuk dulu kepada hadis yang tadi saya sampaikan di awal itu kan, Rasulullah menyampaikan barang siapa di antara kalian itu punya kemampuan, nah dalam konteks itu kemampuan materi, gitu ya. Nah, itulah mereka. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks bukan kewajiban, bukan wajib ain, gitu ya, konteksnya, gitu, tapi keharusan. Kalau kita melihat secara hukum dulu, gitu ya, secara hukum itu bahwa ibadah kurban itu merupakan ibadah yang sifatnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian juga dikatakan oleh sebagian ulama sunnah muakkad itu yang mendekati wajib, gitu. Mendekati wajib artinya itu kan sangat luar biasa. Bahkan kalau kita merujuk kepada madhab ulama madhab fikih, gitu ya, kita merujuk kepada pendapatnya sebagian ulama Imam Hanafi, gitu, mengatakan bahkan dikatakan sebagai wajib, gitu ya. Tapi kalau kita merujuk kepada tiga madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, itu kan semuanya mengatakan ini berbentuknya adalah ibadah yang sifatnya itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan, gitu ya, diantaranya. Nah, dalam konteks tadi itu siapa yang harus misalnya melaksanakan kurban adalah yang mereka punya kemampuan secara materi, gitu kan. Punya kemampuan secara materi, kemudian dia punya sebenarnya Allah memberikan space yang sangat luar biasa berbagi melalui proses ibadah kurban. Nah, lalu bagaimana dengan konteks saudara-saudara yang secara materi tidak ada, gitu ya. Nah, apakah mereka juga kemudian tidak mendapatkan apa-apa dalam momentumnya ibadah kurban? Apalagi gitu kan secara ekonomi kan beragam, ada di tengah, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, betul. Bagaimana, Ustaz? Nah, terkait hal ini kan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah itu menyampaikan bahwa Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kapasitasnya, gitu kan. Nah, lalu bagaimana dengan saudara-saudara yang tidak punya kapasitas secara materi berlebih, gitu ya? Apakah menggunakan momentum itu untuk berkurban? Ya, dalam konteks apa itu? Bisa dalam bentuk infak, sedekah,
ambil momentum itu, gitu kan? Karena kan hakikatnya itu adalah pengorbanannya itu, mau berbaginya itu kan. Ada nilai-nilai spiritual dan moral tadi gitu ya, terkait dengan membiasakan diri untuk mau berbagi, berderma gitu kan. Hakikatnya itu karena bagaimanapun berbagi dan berderma itu bagian dari salah satu indikasi seseorang itu bertakwa kepada Allah SWT. Oke, nah Ustadz, ini kan bisa dikatakan bahwa kurban itu kan sunnah muakkad ya Ustadz. Iya, ya? betul. Nah ini untuk di Hari Raya Idul Adha ini, apa saja sih Ustadz yang perlu dihayati selain tadi berkurban dan juga infak begitu? Terkait dengan penghayatan dari hal ini sebenarnya kan begini, bahwa ada nilai-nilai lainnya. Nilai-nilai lain mungkin yang saya akan coba angkat gitu dalam hal ini berkaitan dengan nilai toleransi misalnya ya. Iya, betul. Dalam konteks toleransi. Kan kadang-kadang orang berkonotasinya begini, ini kan kurban itu ibadahnya umat Islam. Iya. Padahal di luar konteks itu ada dimensi lain. Dimensi lain itu dalam konteks berkaitan dengan toleransi. Kan kadang-kadang secara sempit orang memaknai orang yang beribadah umat Islam, kemudian otomatis apa yang dilakukan itu hanya terbatas pada umat Islam. Faktanya tidak demikian. Jadi daging kurban yang sudah dipersembahkan itu bisa dinikmati oleh siapa saja. Tidak ada sekat-sekat keyakinan segala macam, siapapun bisa. Nah, dalam hal ini artinya bahwa ibadah kurban itu menjangkau siapa saja tanpa melihat kepada suku, ras, dan agama begitu. Oke, baik, berarti kurban di Hari Raya Idul Adha ini juga menjadi jalan dakwah Ustadz ini. Ini apakah pernyataan ini Ustadz setuju? Sangat setuju. Kurban sebagai jalan dakwah, karena di dalamnya itu memang yang dakwah itu kan artinya mengajak ya. Iya. Ya kan? Dalam makna itu apa yang diajaknya tuh? Bertakwa. Bertakwanya, berkorbannya, berbaginya, saling peduli, itu kan poin-poin yang memang dalam dakwah itu merupakan poin-poin yang menjadi bagian dari dakwah itu sendiri. Oke, berarti ini pada kesimpulannya bahwa ibadah Idul Adha ataupun kurban ini adalah ibadah yang sunnah muakkad ya Ustadz ya. Betul. Mendekati wajib begitu. Betul. Yang bisa menumbuhkan nilai moral maupun spiritual. Betul. Bagi kita semua, termasuk dalam hal mulai dari berbagi, bertakwa, dan juga bertoleransi antar sesama. Nah, terima kasih banyak Ustadz Didin untuk wawancaranya bersama kami pada siang hari dan juga informasinya. Semoga berkah untuk kita semua. Amin, nanti ya Allah, ya diterima dengan baik oleh para pemirsa, tidak hanya umat muslim saja ya, namun seluruh umat beragama begitu. Nah, saya Ronal Marina dan juga juru kamera saya Andi Isworo pamit undur diri, sampai jumpa di Hikmah Siang berikutnya.